Bab 229. Hukum Nasional dan Aturan Keluarga. Wanita tua itu berkata dengan wajah tanpa ekspresi, ada undang-undang negara, dan ada aturan keluarga dalam keluarga. Pertama adalah aturan keluarga. Aurora Bliss tidak mematuhi wasiat yang ditinggalkan oleh orang tua. Aurora, kembalilah dan suruh mereka pindah lebih awal dan serahkan rumah itu. Melihat neneknya yang begitu tidak berperasaan, Aurora Bliss akhirnya tidak bisa menahan tangis dan melarikan diri dari tempat itu. Impian menjadi presiden hancur dan rumah hilang. Aurora Bliss sangat menyesal, mengapa dia mendengarkan mereka saat itu dan harus menceraikan Kenzie. Di ruang pertemuan, Morgan Bliss dan Jenny Bliss, serta sekelompok anggota keluarga Bliss, semua tersenyum. Setelah kekacauan, perusahaan keluarga Bliss aman, dan mereka mengusir menantu yang membuat malu keluarga Bliss. Mereka juga mengambil kembali properti dari garis keturunan Aurora Bliss. Semua orang sangat senang, seperti merayakan tahun baru. Dan Morgan Bliss tertawa paling bahagia di sini, karena pertanyaan siapa yang akan menjadi presiden akan dibahas selanjutnya. Setelah mengusir Aurora Bliss, rintangan terbesar teratasi, dan kemudian dengan dukungan nenek, Morgan Bliss telah menjadi ikan asin untuk waktu yang lama, dan akhirnya berbalik. Morgan Bliss berkata dengan tidak sabar, "Nenek, giliran Anda untuk memimpin rapat. Perusahaan tidak dapat tanpa pemilik selama sehari, jadi harus segera didiskusikan, siapa yang akan menjadi presiden perusahaan sekarang." Jenny Bliss berdiri dan berkata dengan gembira, "Nenek, saya pikir Morgan Bliss adalah kandidat terbaik." Morgan Bliss telah menjadi wakil presiden pertama untuk waktu yang lama, dia memiliki kemampuan dan pengalaman, dan dalam krisis perusahaan ini, Morgan Bliss membuat saran, dia telah mengajukan banyak solusi efektif dan memberikan kontribusi besar bagi keluarga Bliss. Jadi saya memilih Morgan Bliss. Jenny Bliss tersenyum seperti burung gereja, dan mengangkat tangannya untuk menyatakan posisinya. Nyonya tua Bliss tersenyum dan mengangguk puas, oke. Saya juga berpikir bahwa Morgan memiliki kelebihan dan bakat yang dapat melakukan hal-hal hebat. Wanita tua itu berkata demikian, siapa lagi yang keberatan? Beberapa anggota keluarga Bliss dan sekelompok eksekutif senior dengan mengangkat tangan mereka satu demi satu, bergegas untuk menunjukkan dukungan mereka kepada Morgan Bliss. Setuju, Morgan Bliss baik, dia harus menjadi presiden. Ya, saya pikir juga begitu, Morgan Bliss punya bakat. Setuju. Saya juga merekomendasikan Morgan Bliss. Morgan Bliss tidak bisa menahan tawa dan sangat bangga ketika dia melihat dukungan sepihak untuknya di aula konferensi. Pada saat ini, Morgan Bliss tampaknya telah mencapai puncak hidupnya, merasa melonjak dan penuh gairah. Dengan keras, pintu tempat itu diketuk terbuka, dan seorang pria paruh baya masuk. "Hei, Ardikalo." Morgan Bliss berkata dengan aneh, "Bukankah kamu pergi jalan-jalan ke pulau, mengapa kamu kembali begitu cepat?" Aku, Ardikalo melihat ke arah kerumunan di venue dan menelan ludah. Setelah meneteskan air liur, dia mengumpulkan keberaniannya dan berkata, "Saya bergegas kembali untuk mengungkapkan pertobatan saya yang paling tulus kepada para pemimpin perusahaan, dan untuk melaporkan dalang di balik kecelakaan itu adalah Morgan Bliss." "Apa? Laporkan dalangnya Morgan Bliss?" Semua orang bingung dan bingung. Morgan Bliss mungkin mengerti apa maksud Ardikalo, jadi dia berdiri dan mengancam dengan kejam, "Ardikalo, apakah kamu memiliki sesuatu yang salah dengan otakmu? Kamu harus berani menuangkan air kotor kepadaku, hati-hati aku akan membunuh kamu." Morgan Bliss bertanya-tanya apakah lelaki tua Ardikalo telah kehilangan akal sehatnya. Dia dengan jelas memiliki rahasia pria itu dan memberinya manfaat, tetapi sekarang orang ini berlari untuk membuat keributan, apakah kamu masih menginginkan wajahmu? Namun, dibandingkan dengan ancaman Morgan Bliss, Ardikalo lebih takut dengan ancaman Kenzie. Jika perbuatan Morgan Bliss tidak terungkap di depan umum hari ini, Ardikalo sangat khawatir seluruh keluarganya akan mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Ardikalo mengumpulkan keberaniannya dan mengangkat nada suaranya, dan berkata, "Para pemimpin perusahaan yang terhormat, apakah Anda ingin tahu mengapa kerjasama dengan perusahaan flower ini gagal? Akankah produk yang dihasilkan oleh perusahaan kita mengalami kecelakaan besar dengan kualitas di bawah standar? Bukan karena Nona Bliss, Aurora Bliss tidak bersalah. Itu karena dia, Morgan Bliss.
Ardi kalau menunjuk Morgan Bliss dan bersumpah untuk mengatakan yang sebenarnya tentang bagaimana Morgan Bliss memaksanya untuk membeli bahan baku yang lebih rendah. Setelah mendengar ini, semua orang di tempat itu saling memandang, dan kemudian semua memandang Morgan Bliss dengan keraguan dan kecurigaan. Morgan Bliss menamparkan meja dan berkata dengan marah, "Fitnah, itu semua fitnah. Bagaimana saya bisa melakukan sesuatu yang tidak termaafkan?" Dia menunjuk Ardi Kalo, dan meraung seolah-olah dia telah dipermalukan. "Bicaralah. Siapa yang menyuruhmu memfitnahku, Aurora Bliss, kan?" Jenny Bliss berdiri dan bersikeras, "Pasti Aurora Bliss." Dia tidak rela Morgan Bliss menjadi presiden, jadi dia sengaja menginstruksikan anjingnya berlari dan menggigit Morgan Bliss. Ardi kalau berkata dengan senyum masam, "Morgan Bliss, bahkan saat ini, kamu sepertinya masih menggigit Nona Bliss, kamu benar-benar anjing jahat." Dia mengeluarkan ponselnya dan mengklik sebuah video melemparkan ke meja konferensi. "Jangan berdebat lagi, yang asli tidak mungkin palsu, yang palsu tidak mungkin nyata. Semuanya, Anda dapat melihat video di ponsel saya, itu dapat menjelaskan banyak hal." Video di ponselnya adalah video pengawasan dari seluruh perusahaan dalam beberapa hari terakhir, termasuk kejadian di atap, dan beberapa lintasan aktivitas Morgan Bliss yang penting. Termasuk bertemu Ardi kalau di atap, melemparinya kartu bank, dan bahkan Morgan Bliss mengangkat ponselnya dan memutar video untuk mengancam tindakan Ardi kalau juga direkam dengan sangat jelas. Selain itu, file video juga berisi catatan aliran modal di rekening Morgan Bliss, yang mencerminkan bahwa hanya beberapa hari yang lalu, ada aliran modal yang tidak normal antara Morgan Bliss dan produsen yang memproduksi pelat inferior. Bukti bahwa Morgan Bliss menengahi kesepakatan dan mengambil keuntungan dari itu. Saksi-saksi semua ada dan tidak bisa dibantah sama sekali. Setelah menonton video ponsel ini, Morgan Bliss benar-benar panik menghadapi keraguan dan pertanyaan semua orang. "Nenek, nenek." Dia buru-buru mendatangi wanita tua itu dan berkata dengan panik, "Jangan percaya padanya, jangan percaya padanya. Aku bukan orang seperti itu, aku tidak makan di dalam dan keluar." Dia, video di tangannya pasti ini pemalsuan, ini adalah pemalsuan murni. Mendengar apa yang dia katakan, banyak anggota keluarga Bliss semua memandang Nyonya Tua Bliss untuk melihat bagaimana dia akan mengambil keputusan. Nyonya Tua Bliss memiliki wajah muram dan menatap Morgan Bliss dengan mata berkedip-kedip, tidak tahu harus berpikir apa di sana. Morgan Bliss tidak bisa membantu tetapi merasakan panik di hatinya dan menjadi semakin cemas. Namun, wajah tua wanita tua itu dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. "Saya percaya Morgan Bliss tidak bersalah." Wanita tua itu berkata tanpa keraguan, "Trik semacam ini tidak dapat menjelaskan masalahnya, mungkin itu sengaja dipalsukan dan digunakan untuk menyerang Morgan Bliss. Kita harus bersatu dengan Morgan Bliss, bekerja bersama-sama dan bekerja untuk perusahaan keluarga Bliss." Setelah mendengar ini, semua orang tidak bodoh. Semua orang tahu betul bahwa video itu benar, dan kesaksian Ardi kalau juga pasti benar, tetapi untuk melindungi cucunya, wanita tua itu tidak ingin membuat segalanya menjadi lebih besar, dan perusahaan harus terus dipimpin oleh Morgan Bliss. Karena wanita tua itu mengungkapkan sikap ini, semua orang tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Terkadang benar dan salah di dunia hanya bisa diletakkan di hati, bukan di mulut. Morgan Bliss diam-diam terkejut ketika nenek memihak pada dirinya sendiri dalam masalah besar seperti itu, dan hampir tertawa terbahak-bahak. "Terima kasih nenek, terima kasih semuanya telah mengembalikan kepolosan saya dan tidak percaya pada fitnah penjahat. Saya meyakinkan nenek dan semua orang bahwa di bawah kepemimpinan saya akan datang ke perusahaan di masa depan, dan kita akan bersatu menjadi satu dan secara bertahap tumbuh." Wanita tua itu memimpin bertepuk tangan dan tersenyum. Melihat ini, semua orang harus bertepuk tangan satu demi satu, dan ada sedikit tepuk tangan di ruang konferensi. Pada saat ini, Morgan Bliss, yang tidak dirobohkan oleh satu pukulan pun, menjadi lebih bangga, menunjukkan wajah yang mandiri dan arogan. Tetapi pada saat ini, Ardi kalau mencibir. Tuan Kenzie benar-benar pintar, dia sudah menebak sebelumnya, Nyonya Tua Bliss pasti tidak tahu malu dan melindungi cucunya yang makan di dalam dan di luar. Setelah mendengar ini, ekspresi semua orang membeku, dan wajah wanita tua itu menjadi hitam. Morgan Bliss sangat marah, "Jika kamu berani menghina nenekku, aku pasti akan membunuhmu." Ardi kalau tidak takut sama sekali, dan berkata dengan nada menghina,
Dasar sekelompok babi. Tuan Kenzi sudah menebak bahwa wanita tua itu pasti tidak akan menghukum cucunya tersayang, jadi ada beberapa petugas polisi yang menunggu di luar venue. Begitu Anda keluar dari venue, Morgan Bliss akan segera ditangkap, dan Anda akan dituntut karena suap komersial dan transaksi ilegal. Bukankah kalian semua mengatakan bahwa saya memfitnah? Oke, bukti video ini, ditambah saksi saya yang terkait, ditambah gerombolan polisi di luar, akan membantu Anda membuat penilaian benar atau salah. Mendengar ini, seluruh ruangan terkejut. Seseorang berlari ke pintu untuk melihat, dan berkata dengan ngeri, benar-benar ada polisi. 4 petugas polisi berseragam polisi menjaga pintu, dan mereka juga membawa borgol. Morgan Bliss jatuh di kursi ketakutan setelah mendengar ini, menatap pintu dengan ngeri, dan menarik napas dalam-dalam. Polisi? Kenapa ada polisi? Apakah aku akan masuk penjara? Nyonya tua Bliss gemetar karena marah, dan menunjuk Ardi kalau dengan gemetar, katakan, siapa Tuan Kenzi yang baru saja kamu sebutkan? Kenzi memerintahkanmu untuk berurusan dengan cucuku? Ketika wanita tua itu menyebut nama Kenzi, ekspresi semua orang berubah. Apakah perubahan aneh hari ini benar-benar dilakukan oleh Kenzi? Bagaimana metode yang begitu kuat bisa datang dari menantu sampah yang diusir oleh keluarga Bliss? Ardi kalau tersenyum dingin dan berkata, saya tidak bisa mengatakan apakah itu Kenzi, Anda bisa menebaknya sendiri. Tapi Tuan Kenzi ini secara khusus menjelaskan satu hal. Dia berkata, ada hukum nasional dan aturan keluarga. Jika wanita tua itu ingin menunjukkan pilih kasih dan tidak ingin menghukum Morgan Bliss dengan keras, maka dia meminta saya untuk menjadi saksi yang terkait, ungkapkan semuanya kepada polisi, dan biarkan Morgan Bliss masuk penjara. Setelah mendengar ini, wanita tua itu buru-buru berkata, tidak perlu. Ini sangat merepotkan, jangan terlalu merepotkan. Aku akan segera menghukum Morgan Bliss, asalkan dia tidak masuk penjara. Ardi kalau berkata dengan dingin dan arogan. Oke, kalau begitu dengarkan baik-baik. Hukuman paling berat dengan Morgan Bliss harus diperintahkan secara langsung di depan anggota keluarga, dilakukan di tempat, dan mematahkan kaki Morgan Bliss. Setelah mendengar ini, Nyonya tua Bliss gemetar, hatinya sakit, dan dia hampir menjadi tidak stabil dan jatuh di kursinya. Meminta nenek untuk mematahkan kaki cucu kesayangannya, dan dia harus memerintahkannya secara pribadi dan melakukannya di tempat, ini lebih tidak nyaman daripada membunuhnya. Nenek, Morgan Bliss sangat ketakutan, dan meratap, nenek selamatkan aku tidak ingin masuk penjara, dan aku tidak ingin kakiku patah. Bab 230. Mulan Rantai marah. Namun, sampai sekarang, Morgan Bliss tidak punya pilihan. Entah masuk penjara atau kakinya patah, dia hanya memiliki 2 jalan untuk dipilih, dan tidak ada jalan ketiga yang harus diambil. Setelah lama menderita, wanita tua itu akhirnya membuat pilihan yang menyakitkan. Segera, beberapa anggota keluarga Bliss menahan tangisan Morgan Bliss bersama-sama, dan seorang tetua kekar dari keluarga Bliss mengambil kursi kayu yang berat, dengan kejam membantingnya ke betis Morgan Bliss. Brak! Morgan Bliss melolong menyedihkan, seperti anjing mati, dan pingsan di tempat. Tidak hanya tulang kakinya patah, tetapi kotoran dan urinnya mengalir dari pemukulan, dan bau yang tidak sedap segera memenuhi udara. Beberapa anggota keluarga Bliss menutup hidung mereka dan menghindari jarak seolah-olah untuk menghindari dewa wabah. Hanya Nyonya tua Bliss, melihat keadaan menyedihkan cucunya, gemetar karena kesedihan dan hampir pingsan. Setelah kekacauan ini, Morgan Bliss tidak hanya tidak dapat menjabat sebagai presiden, tetapi juga mengalami patah kaki. Keluarga Bliss harus berdiskusi lagi dan memilih wakil presiden lama untuk sementara menjabat sebagai presiden perusahaan. Di sisi lain, Villa Gedung Putih. Mulan Rantai duduk berseri-seri di meja kartu, dengan Pandu Winata dan istrinya, dan Ibu Pandu Winata, mendorong kartu di atas meja, dengan senang hati bermain. Sambil bermain kartu, Pandu Winata tersenyum dan memberi selamat kepada ibu mertuaku, kamu akhirnya menendang sampah mati Kenzi keluar dari rumah, dan tidak ada yang akan mengganggumu lagi. Mulan Rantai tertawa keras, sekarang hari baik akhirnya datang. Ada lebih sedikit sampah yang tidak menyenangkan di rumah, dan saya merasa bahkan lingkungan jauh lebih baik. Dulu, selama sampah itu ada di rumah, saya kesal bahkan untuk tidur, tetapi 2 hari ini,
tidak untuk menyebutkan betapa nyamannya tidur. Ibu Pandu Winata mendekat dengan hati-hati dan mengingatkannya, jarang memiliki kehidupan yang nyaman seperti sekarang, jadi kamu harus menghargainya. Kamu harus mengawasi auroramu, jangan sampai hubungan mereka secara tidak sengaja hidup kembali. Wajah Mulan Rantai runtuh setelah mendengar ini. Apakah dia berani? Saya memiliki hak di keluarga ini. Selama sampai itu berani memasuki rumahku, aku berjanji untuk mematahkan kakinya. Pandu Winata terkikik. Ibu mertua sungguh perkasa, sampah seperti Kenzi harus diusir dengan kasar dari rumah dan membiarkan dia berkeliaran di jalan-jalan seperti seekor anjing hilang. Ketika dia berbicara, Renal Bliss tiba-tiba berlari keluar dari dapur dengan tergesa-gesa, dengan ekspresi panik dan ponsel di tangannya. Mulan Rantai tidak bisa terbiasa dengan tatapan terkejut lelaki tua itu, dan berkata dengan tidak menyenangkan, "Lihat dirimu, itu terlihat seperti bintang kematian, tidak heran aku memiliki kartu yang buruk. Apa yang kamu lakukan di sini? Apakah kamu sudah memasak makanannya?" Mulan Rantai tidak peduli mengapa lelaki tua itu terkejut, dan terus bermain kartu dengan gembira. Tapi Renal Bliss, seolah langit akan runtuh, berkata dengan cemas, "Tidak, posisi Presiden Aurora sudah pergi, dan rumah kita juga diambil." Mulan Rantai terkejut, "Apa yang kamu katakan?" Selanjutnya, Renal Blissa dengan cemas berbicara tentang berita yang baru saja dia dapatkan di telepon. Putrinya tidak hanya diberhentikan dari posisinya sebagai presiden, tetapi bahkan rumah yang dia tinggali harus diambil oleh wanita tua itu. Setelah mendengar ini, Mulan Rantai sangat marah dan cemas, dia hampir pingsan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa karena putrinya dan Kenzi bercerai, anggota keluarga wanita tua itu begitu kejam sehingga mereka mengambil rumah tempat dia tinggal dengan alasan melanggar wasiat lelaki tua itu. Mulan Rantai sangat marah, bahkan gigi belakangnya hampir hancur karena gemeretak. Tapi tidak ada cara untuk menyimpan dendam, keputusan kolektif yang dibuat oleh keluarga Bliss harus diikuti oleh keluarganya, karena hak milik rumah ini adalah milik bersama keluarga Bliss. Malam itu, beberapa anggota keluarga Bliss datang ke pintu. Dengan perasaan tidak sabar untuk membagi properti, mereka memberi Mulan Rantai dan Renal Bliss ultimatum untuk membiarkan keluarga itu keluar dari villa dalam waktu 2 hari. Mulan Rantai bertengkar hebat dengan mereka, tetapi hasilnya membuatnya semakin kesal. Beberapa keluarga menarik lebih banyak anggota keluarga datang. Sudah 2 hari berlalu, Kenzi tahu tentang kejadian ini. Di villa besar saat ini, dia sedang duduk santai di sofa, dan Jaden Blue menemaninya minum teh perlahan. Setelah berbicara tentang keluarga Bliss, Jaden Blue melanjutkan. Villa sekarang ditempati oleh keluarga Bliss, dan keluarga Mulan Rantai tidak memiliki tempat tinggal sekarang, jadi mereka tinggal di hotel untuk sementara. Saya sebagai bawahan, saya tidak tahu apakah harus mengatakannya atau tidak. Meskipun Mulan Rantai agak terlalu menjengkelkan, tapi saya harus mengatakan bahwa Renal Bliss dan Aurora Bliss sebenarnya cukup polos. Terutama mantan istri Anda, Aurora Bliss, dia berkorban untuk kepentingan keseluruhan seluruh keluarga Bliss, tetapi sekarang dia telah dibawa ke titik ini oleh keluarga Bliss. Bahkan saya merasa bahwa dia, seorang presiden wanita, telah jatuh ke titik seperti itu, benar-benar dirugikan dan sangat kasihan. Saya tahu bahwa Tuan Muda benar-benar peduli dengan Aurora Bliss di dalam hati. Jika Tuan Muda merasa tidak baik untuk maju, lebih baik bagi saya untuk maju dan membantunya. Kenzi meletakkan cangkir teh dan bertanya, "Mengapa kamu tidak memberitahu saya, bagaimana saya bisa membantu?" Bantu dia mendapatkan kembali posisi presiden, atau bantu dia rukun dengan keluarga Bliss dan hidup kembali ke hari-hari indah sebelumnya? Kamu harus mengerti bahwa meskipun kita membantunya, itu hanya sia-sia. Kuncinya adalah membuat Aurora Bliss mengerti bahwa dia harus mandiri dan tidak bisa bergantung pada keluarga Bliss. Saya tahu karakter Aurora Bliss dengan sangat baik. Dia adalah seorang wanita yang mengakui kebenaran. Dia selalu berpikir bahwa karena dia adalah keturunan keluarga Bliss, dia akan setia dan harus setia kepada keluarga Bliss, bahkan meski Morgan Bliss dan Nyonya Tua Bliss hampir menjualnya lagi dan lagi, dia masih dalam kegelapan, berpikir bahwa mereka tidak akan begitu kejam. Sekarang saatnya, kita harus membiarkan Aurora Bliss melihat wajah asli orang-orang itu. Kita harus membiarkan Aurora Bliss sadar, keluarga Bliss yang dia sayangi, tidak peduli sama sekali pada dirinya. Dan juga, ini untuk membayar sekelompok orang yang hanya mementingkan kepentingan pribadi tetapi bukan keluarga.
Itu tidak layak sama sekali untuk dibantu. Jaden Blue mendengar ini dan berhenti berbicara. Dia juga mengerti bahwa beberapa orang tidak akan sadar jika mereka tidak menabrak tembok baja. Sepertinya Aurora Bliss adalah wanita seperti ini. Setelah tidur siang, Kenzie menerima telepon dari polisi wanita Yuna Seira, yang tampaknya dalam suasana hati yang baik dan meminta Kenzie keluar untuk bertemu. Kenzie tidak melihat petugas polisi wanita itu untuk sementara waktu, dan dia menganggur, jadi dia setuju. Dia meninggalkan villa dan berjalan keluar dari komunitas. Pada saat ini, sebuah van diparkir di dekatnya dan mengikutinya tanpa tergesa-gesa. Ada 5 pria dan 1 wanita di dalam van. Wanita di dalam van itu adalah seorang wanita muda yang cantik, tetapi wajahnya agak aneh. Wajah yang semula halus disayat dengan pisau, meninggalkan bekas luka yang mengerikan. Ini seperti mengukir 2 kata, wanita jalang. Pada saat ini, dia menatap Kenzie yang berjalan kembali, dengan kebencian dan kemarahan melintas di matanya.